Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di podcast profesi. Jadi konten ini adalah podcast yang berasal dari profesi yang tidak biasa, dan ini adalah keluh kesah seseorang dari profesi yang dia jalani. Profesi kali ini tidak biasa, dan profesi kali ini tuh banyak yang menggeluti juga, dan sangat-sangat berpengaruh kepada seluruh orang di dunia. Selamat mendengarkan. Di suatu pagi yang berembun, mentari tak terlihat tertutupi awan abu-abu muda. Kalau abu-abu tua, pasti warna gusi saya. Bercanda. Dikala itu udara belum tercemari bau sampah dari pinggiran kali. Aku terbangun dari alam mimpi yang suram, persis seperti masa depanmu. Kulihat waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Lewat 1 jam. Ya, pukul 5.30. Cuaca seperti memaksa dan menahan tubuhku agar tetap terbaring di kasurku yang nyaman. Nyaman seperti berada di pelukanmu. Tetapi aku sadar ada rutinitas yang wajib aku lakukan di hari Senin pagi nan mendung ini. Perasaanku agak sedikit was-was dengan lapisan berwarna abu-abu muda pagi itu. Sudah lama tak kulihat awan seperti itu sejak kemarin. Ya, karena sekarang sedang musim hujan. Memang, hujan adalah berkah menurut banyak orang. Tetapi tidak untuk profesi yang aku geluti saat ini. Ya, aku adalah seorang kurir paket. 1 istri, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki. Mereka adalah orang-orang yang sangat aku cintai, seperti aku mencintai uang. Setelah aku berhasil melawan cuaca yang memaksa tubuhku untuk tetap berbaring di kasur, aku bergegas membangunkan istriku dari tidurnya dengan cara menumpahkan minyak panas ke wajahnya. Oh, terlalu psikopat, aku ganti saja. Aku bergegas membangunkan istriku dari tidurnya dengan cara menumpahkan lusinan ciuman mesra ke wajahnya dan memintanya ke dapur untuk melakukan hubungan seksual tipis-tipis. Enggak, maksud saya untuk membuatkan secangkir kopi. Istriku juga menggoreng 3 potong ayam, 6 buah nugget, dan 3 butir telur untuk bekal buah hatiku yang akan berangkat mengais ilmu di sekolah. Waktu menunjukkan pukul 6.15 pagi. Aku pun tak lupa untuk mengisi daya baterai HP-ku. Ini adalah hal yang sangat penting bagi profesiku. Sama pentingnya dengan tanggapan Lesti. Dan selanjutnya aku pun mengantar 3 buah hatiku ke tempat di mana mereka mengais ilmu. Peluk, cium, dan salam untuk 3 buah hatiku yang akan mengais ilmu tak lupa kuberikan. Serta doa pengiring kupanjatkan agar mereka lancar dalam menerima ilmu yang bermanfaat. Setelah itu, aku lekas pulang ke rumah dan barulah aku melakukan hubungan seks. Tapi tidak bisa karena istriku sedang berhalangan. Jadi aku bersiap untuk mengantarkan paket yang dinantikan oleh semua manusia di muka bumi ini, khususnya di daerah Jakarta Pusat. Pondasi untuk lambung pun tak lupa kuisi, agar semangat dan tenagaku menjalani hari tak goyah karena lelah. Selesai mengisi tenaga dengan sebungkus nasi uduk, tempe orek, cakep, bukan pantun. Dengan sebungkus nasi uduk, tempe orek, telur balado,
dan bihun yang aku santap. Kuseruput juga kopi yang dibuatkan oleh istriku tercinta yang bohai. Mantap. Semangatku hampir terisi penuh setelah aku menyeruput kopi itu. Lalu penuhlah semangatku setelah mendapatkan peluk, cium, dan sedikit epe-epe. Enggak, maksudnya serta doa dari istriku yang bahenol untuk pergi mengantar paket. Aku siap berangkat. Dengan baterai HP, powerbank, dan bensin yang penuh, aku tak ragu untuk berangkat ke tempat yang biasa disebut gudang. Helm dan jaket seragam pun ku kenakan dengan bangga. Tak lupa kacamata hitam pun ku pasang untuk melindungi netraku dari silaunya masa depan. Ku tancap gas dengan pasti menuju gudang dengan sepeda motor matic kesayanganku. Cuaca yang tadinya mendung berubah menjadi cerah, secerah hatiku saat bercinta dengan istriku. Seiring berjalannya aku ke gudang, sepertinya mentari keluar dari awan abu-abu yang menjadi selimutnya dan memberikan aku dukungan untuk bekerja. Hanya butuh waktu 300 detik untuk mencapai gudang dari rumahku. Kupilih dan pilah paket yang akan kuantar. Sekalian mengatur arah perjalanan supaya baik jalannya. Tekit, tidak. Sekalian mengatur arah perjalanan supaya sekali jalan. Kupenuhkan muatan paket ke atas motorku yang tak seberapa besar. Jok belakang dan pijakan kaki pun kuisi dengan paket. Rasanya sangat sempit, seperti warga India yang pulang kampung dengan kereta. Pasti motorku akan teriak, "Berat anjing!" jika motorku mempunyai mulut. Karena semakin banyak paket, semakin banyak cuan yang akan aku dapatkan. Paket sudah terpacking rapih. Bismillah, aku berangkat. Dan 10 menit kemudian, disinilah bencanaku dimulai. Aku memasuki gang sempit yang panjangnya cukup jauh, sekitar 5.000 km, dan hanya bisa dilalui satu motor saja. Untungnya tak ada motor lain dari lawan arah. Dan baru kusadari ternyata nomor rumah di daerah itu tak beraturan, seperti muka saya. Aku pun mengumpat, ngacak lagi nomor rumahnya, ucapku mengeluh. Dengan sabar ku cari rumah customerku. Aku coba menelponnya, tetapi hasilnya nihil. Biasanya hanya butuh 4 menit 21 detik untuk mengantar satu paket. Tetapi kali ini memakan waktu 1000 tahun rasanya. Padahal nyatanya hanya 15 menit 31 detik. Aku rugi waktu 11 menit 10 detik. Akhirnya paket pertama berhasil kuantarkan. Cepat-cepat aku keluar dari area terkutuk tersebut. Tanpa basa-basi, langsung kutancap gas untuk mengantar paket kedua. Daerah kali ini cukup jelas, tak seperti rumah pertama. Paket kedua kuantarkan ke daerah apartemen. Sedikit mimpi buruk karena bayar parkirnya gak bisa tunai, pakainya e-money.
Kalau parkir di luar apartemen, aku khawatir paketku digondol orang. 10 menit 12 detik, aku gundah gulana, bingung harus parkir di mana. Tetapi alhamdulillah, puji Tuhan, datang seorang kawanku yang juga kurir. Tanpa basa-basi, aku pun meminta tolong kepadanya untuk menjaga motorku beserta paket-paketnya. Dan alhamdulillah sudah beres untuk paket kedua. Paket ketiga, keempat, kelima, sampai paket ke-12 aman kuantarkan ke customer. Sampai paket ke-13, menurutku ini petaka. Memang angka 13 itu sial menurutku. Sampailah aku ke alamat yang bersangkutan. Kali ini paket COD dan barangnya cukup besar dan berat, seperti raksasa. Kupanggil-panggil customerku. Sepertinya aku sudah mengatakan paket sebanyak 80.000 kali. Kesabaranku sangat diuji pada paket ke-13 ini. Emosi, sabar, haus, lapar bercampur aduk menjadi satu. Dan saat aku termenung terdiam, terdengar suara gagang pintu yang terbuka. Ceklek. Keluarlah sosok yang entah itu insan atau malaikat, yang sungguh cerah dan segar, dengan handuk yang menutupi badan yang sangat cerah. Terucaplah kata, "Maaf ya, aku habis mandi," dari mulut yang berwarna merah muda dan kinclong itu. Runtuhlah semua emosiku saat kata itu terucap. Aku hanya bisa berkata, "Astagfirullah." Tapi gak apa-apa. Dia membawakan segelas air yang terlihat sangat segar jika aku seruput. Pikiranku langsung keruh, sekeruh air comberan, dan berharap dia menawarkan untuk masuk dan beristirahat. Ngarep loh. Tapi itu hanya hayalan. Terkejut aku saat ingin meninggalkan rumah itu. Dia memanggilku, "Mas." Wah, apakah akan terjadi? Tentu tidak. Apakah itu bukan hayalan? Ternyata dia memberiku tips segumpal uang dan sedikit senyum manis. Ternyata selembar uang 2.000 yang lusuh lecek ku terima. Bukan tidak bersyukur, tetapi pengemis pun sepertinya menolak uang itu. Tetapi aku tetap bersyukur. Tak terasa semua paket sudah berhasil kukirimkan. Senangnya, saat semua paket pengiriman sudah tercapai, padahal hari masih sore. Jadi aku bisa pulang cepat dan bertemu keluarga yang kucintai. Di tengah kondisi sulit dan PHK di mana-mana, aku bersyukur ada sumber penghasilan. Setidaknya dapur istriku masih bisa ngebul. Tertanda kurir paket. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast profesi kali ini. Jadi podcast kali ini terinspirasi dari kisah nyata dan gue menambahkan sedikit cerita agar ceritanya terdengar lebih menarik. Jika kalian memiliki profesi yang tidak biasa, misalkan seperti
petugas kebersihan atau petugas sampah, kalian bisa berbagi cerita, dan jika kalian mempunyai cerita, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke sosial media gue. Nanti gue akan coba review dan mungkin akan gue tambahkan sedikit ceritanya agar terdengar lebih menarik. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, bisa di-like, di-share, di-follow juga, atau di-subscribe. Sampai berjumpa di konten podcast profesi selanjutnya. Bye-bye.